Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik semua nggak? Pastinya kalian akan baik-baik saja dong. Kalau kalian yang nggak baik-baik saja, tenang aja. Setelah aku memberikan informasi ini satu kepada kalian ini, pasti kalian akan merasa happy, merasa senang, merasa menambah wawasan baru. Nah, sebelum kalian kepo apa sih yang informasi akan aku bawakan, kita akan main tebak-tebakan sedikit nih untuk melatih otak kita pemanasan nih sebelum kita lanjutnya. Nah, pertama, aku mau tanya sama kalian. Kalian pernah nggak sih ngerasain kayak cemas, ngerasain kayak panik, ngerasain kayak ih aku harus gimana ya? Aku takut deh di depan umum, aku takut deh bicara di depan misalkan di depan guru, di depan dosen, presentasi kayak gitu. Tenang aja. Di sini kita akan bahas tentang social anxiety, yaitu kecemasan sosial pada remaja dan bagaimana cara penanganannya. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu. Aku Natasha Albertin. Di sini aku akan mengajak kalian untuk sharing lebih dalam tentang social anxiety dan bagaimana cara penanganannya. Kita lanjut ya. Nah, gimana nih menurut kalian? Setelah aku ajak kalian untuk main tebak-tebakan, kayak perasaan kalian ketika di depan umum seperti apa, panik yang berlebihan, kecemasan, itu yang namanya social anxiety. Nah, apa benar sih pengertian social anxiety itu seperti itu? Nah, aku akan memberitahu. Jadi, social anxiety itu mengacu pada ketakutan yang terus-menerus dan intens terhadap situasi sosial di mana individu mungkin dihadapkan pada pengawasan, evaluasi, atau potensi rasa malu oleh orang lain. Nah, setelah tadi awal kita membahas tentang social anxiety menurut kalian, nah setelah kita tahu penjelasan ini, apakah social anxiety itu sama dengan pengertian yang aku berikan pada kalian? Jika memang pengertiannya sama, nah jadi yang dimaksud dengan terus-menerus itu adalah dimana misalkan kita ada di satu keadaan, aku cemas, aku merasa panik ketika aku harus presentasi di hari A. Lalu selanjutnya di hari B atau C, aku juga akan merasa panik seperti jantungnya berdebar-debar, ngeblank gitu. Itu sama aja social anxiety. Kamu akan merasa panik ketika kamu berada di depan publik atau di depan banyak orang yang akan mendengar kamu berbicara seperti itu. Nah, dalam social anxiety itu ada gejala-gejalanya. Jadi bagi kalian yang belum tahu kayak, aku nih sebenarnya ada social anxiety nggak sih? Nah, kalian perlu fokus pada 3 hal gejala ini. Pertama, ada gejala fisiologis. Pada gejala fisiologis, akan adanya perbedaan atau hal yang aneh di fisik kita saat kita berada di lingkup publik, seperti jantung berdebar-debar, kita berkeringat, seperti itu. Nah, lanjutnya ada juga gejala psikologis. Ini gejala yang berada di dalam jiwa kita. Pada gejala psikologis ini akan terasa adanya perbedaan seperti gugup atau merasa takut berada di lingkup publik saat kita berbicara atau kita mempresentasikan sesuatu hal seperti itu. Lalu, yang terakhir ada juga gejala kognitif. Pada gejala kognitif ini, otak akan menjadi lebih sulit fokus pada satu hal, sehingga orang akan lebih mudah bingung ketika dia merasa cemas. Nah, pada gejala kognitif ini, kecemasan cenderung menimbulkan kebingungan dan distorsi persepsi, bukan hanya pada ruang dan waktu, namun pada seorang dan arti peristiwa yang sedang terjadi. Distorsi tersebut dapat mengganggu proses kognitif mereka saat akan sedang melakukan aktivitas dengan menurunnya daya ingat, menurunnya kemampuan memusat perhatian, dan mengganggu kemampuan dalam menghubungkan satu hal dengan hal-hal yang membuat akan terasosiasi satu sama yang lain. Nah, setelah kita tahu gejala-gejala dalam social anxiety, kita juga harus tahu bentuk-bentuknya. Sehingga ketika orang di lingkungan sekitar kita mengalami social anxiety, kita tahu bagaimana kita harus menyikapinya.
Pertama, bentuk-bentuknya itu takut menghadapi situasi sosial, ketidaknyamanan berhadapan dengan orang lain atau pada tempat umum. Hal ini juga karena rasa takut diperhatikan, dikritik, dan dinilai oleh orang lain. Nah, dari hal tersebut, maka individu akan cenderung menghindari dan bertemu dengan orang lain selain dengan orang terdekatnya, seperti keluarga, teman, sahabat. Dari sikap penghindaran tersebut, maka individu akan lebih sulit dalam mendapatkan teman dan cenderung tidak bisa menjaga pertemanan supaya pertemanan itu awet. Nah, lalu selanjutnya ada kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Individu yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi itu akan lebih sulit dalam memiliki lingkungan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan biasanya jadi lebih malu karena mereka kesulitan dalam berinteraksi dan berbaur dengan orang, maka dia akan sulit untuk bisa beradaptasi di lingkungan itu. Lalu yang ketiga ada ketidakpercayadirian. Seorang yang tingkat kepercayadiriannya rendah biasanya akan lebih merasa tidak puas terhadap diri sendiri, mudah menyerah, bersikap egosentris, mengasihani diri sendiri, dan menganggap dirinya tidak memiliki kemampuan yang berarti, sehingga dia akan merasa bahwa dirinya itu tidak berguna, dan dia tidak bisa untuk melakukan hal di luar batas zona dia. Ini adalah beberapa contoh perilaku yang dapat menyebabkan social anxiety. Pertama, perilaku cyberbullying, cacian, hinaan. Perilaku buruk, perilaku introvert, traumatik karena sesuatu hal. Dari sekian banyak perilaku ini, aku akan memberikan satu contoh, yaitu cyberbullying, yang dimana ini sangat banyak dilakukan di media sosial dan sangat banyak dilakukan oleh remaja. Nah, ini adalah contoh cyberbullying, yang dimana ini adalah perilaku atau perbuatan yang sering dilakukan remaja atau banyak yang dilakukan oleh remaja. Nah, bukti-bukti yang menggarisbawahi bahwa remaja yang terlibat dalam kasus cyberbullying, mulai dari korban, penyerangan, atau korban perundungan, menunjukkan tingkat kecemasan sosial yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ini ada 3 pernyataan dan pertanyaan tentang cyberbullying. Pertama, kenapa sih kok cuma cyberbullying doang orang jadi punya kecemasan sosial? Karena orang yang memiliki atau melakukan cyberbullying bisa saja memang memiliki niat atau iseng dari awalnya. Namun, yang menjadi korban memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Bisa saja dia adalah orang yang introvert akan dunia sosial, sehingga dia susah untuk mengungkapkan apa yang dia suka, dia yang tidak suka, maupun keinginannya dia. Lalu, dia tidak percaya diri dengan kemampuan yang dia miliki. Laki-laki dan perempuan pada konteks ini memiliki tingkat kecemasan sosial yang berbeda. Jika pada perempuan akan mengalami social anxiety itu lebih tinggi daripada laki-laki. Itu menurut penelitian. Nah, selanjutnya ini ada, lagian cuman bercanda doang, kok bisa serius gitu? Itu kembali lagi kepada prinsip diri kita masing-masing, bagaimana kita bisa menyikapi dan mengambil perilaku itu di dalam diri kita sendiri. Nah, yang ketiga ada, kalau nggak mau dibully, ya lawan dong, jangan diem aja. Nah, pada hal ini kembali lagi pada bentuk kecemasan sosial yang tadi. Jika dia takut menghadapi situasi sosial, apalagi di media sosial, maka akan susah bagi korban untuk melawan dan membela diri jika dia tidak bisa menghadapi situasi itu dengan baik. Nah, berikut adalah pengaruh kecemasan pada remaja yang sering kita temui. Pertama ada pengaruh masyarakat.
Respon masyarakat yang tidak konsisten terhadap kemampuan para remaja ketika ada permasalahan dan masyarakat belum bisa percaya remaja dapat mengatasi masalah itu. Pada hal ini, masyarakat belum bisa memberikan beberapa tanggung jawab atau seluruh tanggung jawabnya kepada remaja untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Sehingga para remaja akan merasa bahwa dirinya tidak berguna dan mereka akan mengurung diri dari masyarakat. Lalu selanjutnya ada pengaruh teman sebaya. Kelompok teman sebaya adalah tempat ternyaman yang bisa menjadi tempat bercengkrama selain keluarga. Namun, jika sudah mendapatkan penolakan, dapat menghancurkan hidup yang sedang mencari jati diri. Pada pengaruh teman sebaya ini sangat memiliki hubungan yang dimana seseorang lebih dekat dengan teman sebayanya, bukannya tidak dekat dengan keluarga, namun mereka memiliki perbandingan yang bisa dibilang sama namun tidak bisa dibilang berbeda juga. Sehingga teman sebaya sangat berpengaruh pada cara mereka berkembang, cara mereka memiliki pandangan satu sama lain, seperti itu. Nah, setelah teman-teman tahu bagaimana artinya, terus gejala dan bentuk-bentuknya seperti apa, ada juga pengaruh yang dapat mempengaruhi social anxiety, teman-teman juga harus tahu bagaimana cara mengatasi social anxiety itu sendiri. Di sini, aku memiliki 3 cara. Pertama, teknik deep breathing, yang dimana perlambatan waktu laju nafas dengan memanjangkan waktu inspirasi dan ekspresi guna meningkatkan kompilasi paru dan memperbaiki oksigenasi. Nah, dengan cara ini diharapkan untuk bisa kita rileks dengan social anxiety yang ada, sehingga kita tidak terlalu cemas dengan keadaan di lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya berpikir positif. Dengan cara ini dapat membantu menghilangkan ketakutan yang berlebihan kita di lingkungan sosial. Nah, yang terakhir, mengevaluasi diri. Dengan membantu memastikan apakah individu dapat mengatasi kecemasan sosial dengan berbagai cara yang bisa dilakukan individu itu sendiri. Nah, akhirnya kita sudah sampai penghujung informasi yang aku berikan. Namun, sebelum itu, aku ingin memberikan refleksi untuk teman-teman. Yang dimana aku minta teman-teman untuk bisa saling berefleksi dan kita berefleksi bersama tentang social anxiety ini. Pertama, aku mengharapkan untuk teman-teman untuk bisa sadar dan aware terhadap social anxiety yang dimiliki atau kecemasan atau gejala atau bentuk-bentuk atau pengaruh yang teman-teman rasakan terhadap lingkungan sosial teman-teman, sehingga teman-teman bisa tahu kapan aku bisa mengatasinya, bagaimana aku bisa melakukan yang terbaik untuk diriku, bentuk-bentuk apa saja yang aku rasakan, supaya teman-teman bisa aware dan lebih bisa meyakini diri sendiri bahwa aku bisa melewati social anxiety ini dengan kepercayaan diri yang aku miliki. Lalu selanjutnya aku minta teman-teman untuk bisa saling merangkul satu dengan yang lain agar kita bisa saling menjaga social anxiety yang kita miliki dengan orang-orang di sekitar kita. Dan jangan pernah melakukan pengaruh-pengaruh social anxiety untuk orang lain. Karena itu adalah salah satu tindakan yang tidak berkenan untuk orang-orang yang memiliki social anxiety. Sehingga teman-teman bisa membantunya dengan cara yang tadi aku bilang, membantu menganalisis seperti mengatasinya seperti apa, menenangkan seperti apa, terapi apa yang perlu digunakan, seperti itu teman-teman. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung informasi yang aku berikan. Semoga informasi yang aku berikan tentang social anxiety untuk pada remaja ini bisa lebih dipahami oleh teman-teman. Semoga teman-teman bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, Natasha Albertin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.